Oke, selamat pagi anak-anak kelas 4B. Assalamualaikum. Ya, hari ini kita tidak bisa live Zoom atau live streaming ya teman-teman ya. Karena Pak Guru harus ada 2 meeting sekaligus. Jadi hari ini kita akan belajar, kalian menyimak video dari yang sudah Pak Guru buat. Ya. Pak Guru buka dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, di hari Senin ini kita dibuka pembelajaran bahasa Indonesia, di mana pokok bahasan kita hari ini ada kaitannya dengan pembelajaran pekan lalu di pekan 3, tepatnya di hari Jumat, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia kaitannya dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan atau sering kita sebut SPOK. Apa itu SPOK? Nah, dalam SPOK ini nanti kita akan menggabungkan 2 kalimat dengan kata penghubung dan tetapi atau kata yang lain. Oke, mari kita simak. Untuk sebelum kalian belajar, boleh siapkan dulu pensil atau pulpen, kemudian buku kalian, kemudian botol minum dan tisu untuk persiapan kalian belajar di hari ini. Sudah siap? Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang pokok bahasan bahas bahasa Indonesia. Di sini Pak Guru sudah mempunyai contoh. Jadi ada beberapa penggabungan kata dari beberapa kata yang sama atau 2 kata yang terhubung dengan kata penghubung. Seperti contoh nomor 1 dengan kata dan. Kalimat yang pertama adalah kami bersuku Batak. Kemudian kalimat yang kedua, kami bermarga Siregar. Nah, ini adalah 2 kata atau 2 kalimat yang bisa kita jadikan satu dengan penghubung kata dan. Yang pertama, kami bersuku Batak, dan yang kedua adalah kami bersuku Siregar. Subjeknya sama-sama menggunakan kata kami, seperti ini, teman-teman. Kami. Kemudian kata keduanya juga menggunakan kata kami. Lah, ini kalau yang contoh yang pertama ini adalah dipecah dari sebuah kata penghubung. Kami itu subjek, bersuku itu predikat, Batak itu objek. Kemudian bermarga itu predikat, Siregar itu objek. Kemudian ketika dipisah menjadi 2 kalimat, kemudian penghubungnya dan dihilangin, sehingga menjadi kami bersuku Batak, yaitu subjek, predikat, objek. Dan kami bermarga Siregar. Seperti itu teman-teman. Itu adalah penggabungan 2 kalimat dengan kata penghubung, yaitu dan. Untuk yang pertama. Yang pertama subjeknya sama, yaitu kami. Kemudian predikatnya. Predikat yang pertama adalah bersuku. Kemudian kalimat predikat yang kedua adalah bermarga. Oke. Coba kita lihat. Untuk sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke nomor 2. Yang pertama tadi dengan kata dan. Yang kedua, coba kita lihat. Kita lihat dulu. Sani menyalakan kipas angin. Tetapi, nah ini ada kata tetapi sebagai penghubungnya. Nih, kata tetapi. Sani menyalakan kipas angin, Kak Lita mematikannya. Subjek yang pertama yaitu adalah Sani. Sani nama orang itu sebagai subjeknya. Kemudian menyalakan adalah predikat, apa yang dia kerjakan. Kemudian kipas angin adalah objek.
Kalau kalian lihat di sini, apakah sudah sempurna menjadi kalimat sempurna? Tidak ya teman-teman ya, karena tidak ada kata-kata keterangan ketika satu kalimat ini dipecah menjadi seperti ini, dikasih titik. Sani menyalakan kipas angin, titik. Cuma ada subjek, predikat, objek. Kemudian juga digabungkan. Kak Lita ini sebagai subjek. Mematikannya itu mematikan itu predikat. Lah, imbuhannya ini karena ini diberikan kata penghubung tetapi sehingga maksudnya adalah objeknya adalah kipas angin, teman-teman. Jadi ketika dijadikan satu, objeknya sama, itu bisa ternyata bisa diberikan dengan kata nya. Sani menyalakan kipas angin. Kipas angin itu objeknya, tetapi kata penghubung, kemudian Kak Lita mematikannya. Jika ditulis dengan kata objek lengkap, maka nyanya dihapus, kita coret teman-teman. Kemudian kita ganti dengan kipas angin. Itu sama saja seperti ini. Kipas angin. Jadi Sani menyalakan kipas angin, tetapi Kak Lita mematikan kipas angin. Nah, ini adalah dua hal yang berseberangan. Yang pertama, di kalimat pertama itu dinyalakan oleh Sani. Kemudian yang kedua, Kak Lita mematikan. Objeknya sama-sama kipas angin. Jadi kita menggunakan kata penghubung tetapi. Tetapi bisa digunakan untuk kata yang berlawanan. Aku suka anggur. Kak suka, kakakku tidak suka. Maksudnya tidak suka ini adalah tidak suka anggur yang disebut dalam kata pertama atau kalimat pertama. Ini adalah hal yang nanti kalian akan pelajari. Yang pertama adalah di situ ada subjek, predikat, dan objek. Ya, objeknya adalah kipas angin. Kemudian di kata keduanya, di situ Kak Lita mematikannya. Mematikannya, kalau ini dipecah seperti ini teman-teman. Kak Lita mematikannya, ini tidak akan bisa menjadi sebuah kalimat. Ini kalimat yang salah. Kalau dipecah sendiri, kalau tidak ada kata depannya, kalau hanya yang di kotak aja. Kenapa, Pak? Iya, karena mematikannya itu harus ada objeknya. Kalian, jika kalian masih ingat, ada kata namanya transitif dan kata intransitif. Kata transitif itu kata yang memerlukan objek. Kemudian yang kedua, kata intransitif adalah kata yang tidak memerlukan objek. Kalau kalian ingat, ketika di sini ada kata yang di kotak aja ini berdiri sendiri, Kak Lita mematikannya. Maksudnya mematikannya itu apa? Mematikan apa? Ini harus butuh objek. Nah, kalau yang di kotak ini namanya nanti adalah kalimat intransitif. Kalau yang pertama ini adalah kalimat transitif. Karena apa? Kalimat yang memerlukan objek. Contohnya, Sani menyalakan. Jika hanya menyalakan itu tidak bisa. Tidak kalimat yang benar. Tapi ketika dapat objek kipas angin, sehingga menjadi kalimat yang benar. Begitu teman-teman. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, Pak Guru lanjutkan. Jadi, untuk nomor 2 ini dipisah dengan tetapi. Nah, kemudian untuk kalian ketika memecah, kalian bisa menggunakan objeknya dimasukkan sehingga terjadi atau membuat kalimat ini menjadi kalimat yang benar. Sani menyalakan kipas angin. Nah, kata tetapi dan nya itu dihilangkan, diganti dengan objek. Kak Lita mematikan kipas angin. Dua hal yang berseberangan. Sani menyalakan, tapi Kak Lita mematikan. Sehingga dihubungkan dengan kata tetapi. Ketika disusun menjadi satu kalimat. Oke, itu untuk nomor 2.
Kemudian adalah nomor 3. Tigor itu subjek, kemudian menyiram itu predikat, tanaman itu objek. Nah, ketika Tigor suka menyiram itu kalimat tidak benar. Karena apa? Kalau hanya sampai menyiram itu tidak bisa berdiri sendiri menyiram itu. Menyiram maksudnya menyiram apa? Nah, dikasihkan objek tanaman. Karena Tigor suka bermain air lah. Ternyata ini ada sebab akibat, teman-teman. Jadi ada sebab akibat. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Kalau kalian lihat di sini ada hubungan sebab akibat. Jadi sebab yang pertama ternyata ada akibatnya, yaitu atau akibatnya sebabnya dia suka bermain sehingga dia suka menyiram tanaman. Dihubungkan dengan kata karena. Nah, ini berbeda dengan nomor kedua, teman-teman ya. Untuk beda dengan nomor 2. Yang pertama sama-sama, yang ketiga ini sama-sama subjeknya itu Tigor. Kemudian yang pertama suka menyiram dan yang kedua suka bermain air. Jika dipecah, Tigor suka menyiram tanaman dan Tigor suka bermain air. Itu adalah kalimat yang ketiga. Jadi kalimatnya sempurna. Bermain itu predikat, teman-teman. Lah, bermain, Tigor suka bermain. Lah, bermain di sini juga butuh objeknya. Karena berhubungan dengan kalimat pertama ini. Menyiram tanaman, ini bermain air. Jadi lengkap. Itu adalah pemenggalan kata atau penambahan kata sehingga menjadi kalimat yang benar. Oke. Kalian bisa melihat bahwa ketiga kalimat itu dapat diuraikan menjadi 2 kalimat terpisah. Kalimat itu disebut kalimat majemuk nih. Yang kita pelajari hari ini adalah kalimat majemuk. Nanti teman-teman bisa mencatatnya. Kalimat majemuk adalah kalimat yang dibentuk dengan cara menggabungkan 2 kalimat atau lebih. Jadi ternyata tidak hanya 2 kalimat, teman-teman. Mungkin bisa 3 atau 4 kalimat. Untuk menyambungkan antar kalimat penyusun ini biasanya digunakan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi itu tadi seperti karena, dan, atau, kemudian tetapi seperti di atas tadi. Nah, pada contoh-contoh di atas, kedua kalimat penyusun memiliki kedudukan yang sederajat atau sama. Jadi kedudukannya adalah sama penyusunnya, yaitu SPO, subjek, predikat, objek. Sama semuanya. Keduanya dapat menjadi kalimat sendiri. Kalau dikonjungsi, ketika tadi ya konjungsinya ya ada kata dan, kemudian ada kata tetapi atau karena itu dihilangkan, maka kalimat itu akan berdiri sendiri sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Kalimat majemuk yang seperti ini disebut kalimat majemuk setara. Jadi kalimat majemuk itu bermacam, teman-teman. Salah satunya yang kita pelajari hari ini adalah kalimat majemuk setara. Jadi kedudukannya sama. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Kemudian konjungsi yang biasa dipakai dalam kalimat majemuk setara antara lain adalah dan. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalian nanti bisa mencatatnya. Ternyata kalimat yang bisa menggabungkan kalimat yang situasinya sama. Nah, dan ini adalah untuk menghubungkan kalimat yang situasinya sama. Seperti tadi ya, contoh pertama ya. Contoh pertama tadi adalah situasinya tuh sama. Kemudian yang kedua adalah yang berlawanan yang tadi Pak Guru sudah jelaskan ya. Kak Sani Sani menyalakan, tapi Kak Lita mematikan. Itu kalimat yang berlawanan.
atau situasi yang berlawanan. Sehingga dihubungkan dengan kata tetapi. Nanti kalian harus dicatat. Kemudian yang ketiga adalah sehingga. Sehingga atau karena, yaitu yang merupakan sebab akibat yang tadi Pak Guru sudah jelaskan. Bisa sehingga atau karena. Itu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa catat untuk materinya. Kemudian di bawah ini ada beberapa kalimat yang bisa kalian jadikan bahan latihan. Coba nanti kalian gabungkan menjadi satu kalimat majemuk menggunakan konjungsi yang tepat. Tadi ada dan, tetapi, sehingga, atau karena. Yang pertama ada Siwi mematikan lampu. Plus Kalita mencabut stiker. Nah ini berlawanan ya teman-teman ya. Abdul selesai menonton televisi. Plus Abdul lupa mematikan televisi. Nah itu nanti kalian bisa itu kan ya teman-teman ya. Kemudian tadi yang ketiga ada Kalita membuka jendela. Plus udara segar memasuki kamar. Kalian nanti bisa tulis di buku kalian. Kemudian yang ketiga ini kalian nanti bisa mencari apa namanya buku atau media di internet. Kalian baca tentang materi hemat energi. Jadi nanti kalian bisa, nah ini nanti ya jurnal membacanya apa, judul buku. Misalkan di sini nanti judul bukunya adalah energi alternatif. Nah, kamu temukannya di mana? Nama korannya atau nama majalahnya. Kalian bisa diisikan di sini. Misalkan itu science, medianya itu science.com. Siapa nama penulisnya? Misalkan Mr. Trijoko. Ini jikalau nama ilustrator jika ada, kalau nggak ada nggak usah ditulis. Kemudian buku atau tulisan bercerita tentang apa? Hemat energi misalkan ya. Pengetahuan baru. Misalkan seperti yang bacaan kemarin, lampu yang lampu atau listrik yang dinyalakan di siang hari bisa menyebabkan boros energi. Seperti ini teman-teman. Oke. Seperti ini pendek saja. Oke. Mungkin itu untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu tugasnya tadi ada ini ya teman-teman ya. Ada jurnal membaca, nanti kalian bisa lihat di internet atau buku kalian tentang hemat energi atau di koran, websitenya apa namanya, kemudian kalian tulis. Oke, sambil Pak Guru ke atas lagi. Ini tugasnya teman-teman ya, ini tadi yaitu jurnal membaca, kemudian ada ini membuat menggabungkan kalimat, dan ini menulis pokok bahasan. Oke. Oke, gitu teman-teman untuk materi kita bahasa Indonesia hari ini. Jika ada pertanyaan boleh WhatsApp ke Pak Guru. Pak Guru nanti akan unggah video pembelajaran ini ke YouTube. Nah, sebelum nanti kalian menonton boleh ditekan subscribe untuk bisa mengetahui materi-materi update yang Pak Guru share, serta like dan komen untuk kalian bertanya. Oke, mungkin itu yang Pak Guru bisa sampaikan. Nanti sebelum Pak Guru tutup, kalian bisa kita bersama-sama membaca pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah kita sudah selesai. Pak Guru tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.